Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, yang mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita ambil tema kajian kita menyikapi situasi dan kondisi terkini yang dirasakan oleh seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, tentang new normal, kehidupan yang baru. Islam sesungguhnya agama yang sempurna tentang menyikapi seluruh permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, pada waktu itu ada satu zaman yang perubahannya sangat dahsyat, yang kita kenal dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah ini sesungguhnya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh banyak umat manusia ketika sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Zaman jahiliyah adalah zaman kebiasaan, yang tua menjadi, yang kuat menjadi raja, yang lemah ditindas begitu saja. Bahkan peradaban umat manusia pada waktu itu sangat dahsyat sekali. Yang mereka sembah bukannya Allah, akan tetapi ada yang menyembah air, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah kayu-kayuan, bahkan banyak sekali sesembahan-sesembahan yang disembah oleh mereka. Banyak hal yang lain, ada yang menyembah api, orang-orang Majusi. Kemudian kebiasaan yang terjadi sebelum datangnya Islam, lahirnya Islam zaman jahiliyah itu, wa idza busyira ahaduhum bil unza zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila dikabarkan kepada mereka lahir seorang anak perempuan, zalla wajhuhu, merah pada muka mereka, muswaddan, bahkan mereka marah, wa huwa kadhib, lalu perempuan itu dibunuh dan dikubur hidup-hidup. Itulah kebiasaan-kebiasaan yang terjadi sebelum lahirnya Islam. Tapi semenjak lahirnya Islam, datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang dilakukan oleh mereka dengan spontan drastis bisa bertukar. Makanya ada istilah akhrajan nasu minadz-zulumati ilan nur, mengeluarkan umat manusia daripada kezaliman menuju cahaya iman dan Islam. Yang dulunya mereka menyembah patung, yang dulunya mereka menyembah api, yang dulunya mereka menyembah yang lain, langsung dengan spontan berubah drastis, semuanya rata-rata menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya ketika seorang anak perempuan dikubur hidup-hidup tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang masuk akal, karena takut kemiskinan, karena takut terjadi hal yang membuat keluarga itu terpuruk atau terhina. Lalu rupanya setelah datangnya Islam, yang tadinya perempuan dikubur hidup-hidup langsung dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya perempuan itu mulia. Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan sebuah surah yang disebut dengan surah perempuan An-Nisa. Bahkan dalam sebuah hadis
yang sesungguhnya hadis ini masih dipertanyakan kesahihannya, tapi ini menjadi pedoman kepada kita. Al-jannatu tahta wa aqdami ummahat, surga itu berada di bawah telapak kaki. Itu menandakan mulianya wanita. Jadi sesungguhnya peradaban-peradaban yang baru, kalau dalam istilah kita sekarang neo normal, Islam telah jauh-jauh hari beradaptasi tentang itu. Apalagi di tengah situasi COVID pandemi 19 ini, yang dulunya ada istilah darurat bencana non alam, kemudian ada istilah PSBB, kemudian setelah itu berubah menjadi sekarang ini new normal. Sesungguhnya perubahan-perubahan itu bisa kita sesuaikan. Islam tidak alergi dengan perubahan. Islam tidak alergi dengan dunia baru. Ketika new normal mengarahkan kita untuk menjaga protokol kesehatan, itu wajib hukumnya untuk kita jaga. Salah satu konsekuensi ketika new normal ini kita laksanakan atau diterapkan di daerah kita masing-masing, atau di beberapa wilayah yang sekarang ini telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk diantaranya Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, dan sekitarnya, ini perlu kita laksanakan. New normal yang dulunya sebelum datang COVID-19, kita terbiasa ketika keluar rumah tidak memakai masker. Tapi ketika PSBB berlaku dan new normal telah dilaksanakan, lalu kita diharuskan untuk memakai masker. Gunanya untuk apa? Udah jelas. Gunanya adalah untuk mengantisipasi menyebarnya COVID-19. Walaupun kadangkala COVID-19 itu tidak tertular kepada kita, tapi juga keuntungannya jangan sempat menularkan kepada orang lain. Itu. Yang kedua, sebelum datangnya COVID-19, kita diperbolehkan untuk berjabat tangan, untuk kontak langsung. Tapi semenjak COVID-19 diberlakukan PSBB, kemudian sekarang ini ada istilah new normal, yang dulunya kita terbiasa berjabatan tangan, sekarang kita dianjurkan untuk tidak bersentuhan langsung, untuk tidak berjabatan tangan, untuk tidak peluk-pelukan. Kalau dalam Islam kita terbiasa ketika bertemu dengan saudara kita yang lama sekali bertemu atau sesuatu hal yang berkesan dengan kita, kadang-kadang kita cipika-cipiki pelukan. Untuk sekarang ini kita hindarkan dulu. Kalau seandainya kita bersalaman dilarang, mohon maaf, dihimbau untuk tidak bersalaman, gunanya juga adalah untuk memutus COVID-19. Dalam pandangan Islam ada solusi yang lain. Kata Rasulullah, wa idza laqaituhu fasallimu alaihi. Apabila kita bertemu dengan saudara kita muslim yang lain, maka tebarkanlah salam. Itu adalah ganti daripada kita kontak langsung atau berjabatan tangan. Ketika kita menebarkan kalimat salam kepada orang lain, berarti kalimat salam itu juga merupakan doa. Doa itu adalah kalimat salam, ucapan salam kepada mereka. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, kalau seandainya ada orang memberikan salam kepada kita, kemudian jawablah salam itu yang lebih baik. Kalau memang rasa-rasanya kita merugi menjawab salam dengan yang lebih baik, minimal sepadan dengan apa yang beliau ucapkan. Ketika mereka mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum, lalu kita jawab, Waalaikumsalam warahmah. Kalau seandainya lebih panjang, minimal lebih sepadan, Waalaikumsalam, atas kamu juga keselamatan. Selama sebelum kita menerima situasi COVID-19, kita terbiasa untuk tidak sering cuci tangan. Ketika melakukan sesuatu, jarang kita mencuci tangan, karena belum ada terjangkitnya COVID-19. Setelah terjangkitnya COVID-19, PSBB berlaku, kemudian new normal berlaku, kita dianjurkan untuk sering cuci tangan. Islam jauh-jauh hari telah mengajarkan kita untuk sering cuci tangan. Bahkan bukan cuci tangan saja, cuci seluruh anggota badan kita. Faksilu wujuhakum wa aidikum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kita cuci muka kita, kita cuci tangan kita sapu kepala kita sapu kaki kita. Yang itu semuanya gunanya adalah at-tahuru satrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Lalu berikutnya, ketika kita beribadah,
kita dianjurkan untuk bawa sajadah masing-masing. Islam mesti menyesuaikan itu. Ketika di masjid, biasa kita difasilitasi oleh pengurus dengan jamaah, yaitu fasilitas karpet yang tebal. Sekarang dianjurkan untuk bawa sajadah sendiri, tidak jadi masalah. Yang penting inti daripada ke masjid itu sujud. Fasjudu, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bawa sajadah kita masing-masing. Kemudian kita bentangkan sendiri supaya apa? Supaya untuk menghindari terjangkitnya COVID-19. Sesungguhnya tidak banyak new normal, berubah kehidupan kita dari yang lama kepada yang baru. Yang penting kita menyesuaikan. Yang intinya itu adalah untuk kemaslahatan kita semua, untuk kebaikan diri kita, untuk kebaikan keluarga kita, untuk kebaikan masyarakat kita. Yang intinya mudah-mudahan kembali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Situasi COVID-19 yang sekarang ini masih menghantui kita, mudah-mudahan segera Allah angkat, dan selalu istiqamah kita berdoa kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wal waba wa darkis syaqa wa samatatil a'la. Kemudian doa yang lain diajarkan Rasulullah, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal jusam wa min sayyi'il asqam. Kita selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan situasi yang sekarang ini sedang menghantui kita, mudah-mudahan segera Allah angkat. Karena kembali saya sampaikan sebuah firman Allah, tak ada yang mustahil bagi Allah untuk mengangkat, untuk menjadikan sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak ingin memerintahkan sesuatu terjadi, maka terjadilah ia. Mudah-mudahan bermanfaat dengan penyampaian tausiah yang cukup singkat ini, dan kembali kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan hati kita untuk selalu istiqamah beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita dapat kita berkreativitas menunjukkan kegiatan-kegiatan yang positif dalam rangka nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwa minkum. Assalamualaikum.